Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 11 yaitu tentang kalor dan perpindahan kalor. Kalor atau panas merupakan sebuah energi yang mengalir karena adanya perubahan suhu dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule. 1 kalori setara dengan 4,2 joule, sama dengan 0,24 kalori. Persamaan kalor. Banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q kalor yang diterima atau dilepaskan dengan satuan joule, M massa benda dengan satuan kilogram, C kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg Z sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin yang satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T perubahan suhu benda dengan satuan derajat Celcius. Kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk benda bersebesar M kg agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ditentukan dengan rumus C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M dikali C. Dengan C kapasitas kalor satuannya joule per derajat Celcius, Q kalor yang diterima atau dilepaskan dengan satuan joule, M massa benda dengan satuan kilogram, C kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, delta T perubahan suhu benda dengan satuan derajat Celcius. Perubahan wujud zat. Kalor dapat mengubah wujud benda padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepas kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, nyublim, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, dan perubahan gas menjadi padat. Kalor lebur atau beku. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M dikali L. Dengan Q kalor yang diserap atau dilepaskan dengan satuan joule, M massa benda dengan satuan kilogram, L kalor lebur dengan satuan joule per kilogram. Kalor uap atau embun. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini sama dengan Q sama dengan M dikali U. Dengan U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap pada titik didihnya dengan satuan joule per kilogram. Grafik perubahan wujud zat. Saat suhu benda di bawah 0 derajat, wujud benda adalah es. Sehingga untuk menghitung kalor pada fase ini gunakan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis es. Pada suhu 0 derajat, es melebur, jadi kalornya sama dengan massa kali kalor lebur. Pada selang suhu 0 sampai 100 derajat, kalor dihitung dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ingat, pada fase ini, zat wujudnya cair. Jadi kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Dan pada suhu 100 derajat, benda mengalami penguapan kalor yang dibutuhkan pada fase ini sama dengan Q sama dengan M dikali U. Setelah air menjadi gas, fase selanjutnya gas akan mengalami kenaikan suhu. Sehingga persamaan yang digunakan adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana C adalah kalor jenis gas. Oke teman-teman, sampai sini bisa dipahami ya? Mari kita mencoba membahas soal berikut. Agar kita mudah mengerjakan soal ini, kita cari yang diketahui dulu. Masanya 200 gram, kita ubah menjadi kilogram yaitu 0,2. Delta T atau perubahan suhunya 40 derajat Celcius. Kalor jenisnya adalah 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Karena yang ditanyakan adalah kalor,
kita ingat lagi rumus kalor, yaitu kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Kita masukkan nilainya. 0,2 dikali 2100 dikali 40 sama dengan 16,800 joule. Kita ubah menjadi kilojoule, hasilnya 16,8. Jawabannya adalah D. Agar lebih mudah menjawabnya, kita cari yang diketahui dulu. Masanya 100 gram, kita ubah menjadi kilogram, yaitu 0,1 kilogram. Kalor jenis S-nya 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur esnya 336.000 joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor jenis air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan pada proses A sampai D. A-nya terletak pada min 10 dan D-nya di sini. Berarti ada 3 proses. Misalnya Q1, kemudian yang di sini adalah Q2, ini adalah Q3. Berarti rumusnya Q A sampai D sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Dengan Q1 adalah proses perubahan suhu dari min 10 menjadi 0, maka kita gunakan persamaan M dikali C dikali delta T, di mana C-nya adalah S. Kemudian ditambah Q2. Grafiknya mendatar, artinya terjadi perubahan wujud. Kita pakai rumus M dikali LS. Kemudian ditambah dengan I3, yaitu perubahan suhu. Nah, pada proses di sini itu S-nya sudah berubah menjadi cair. Jadi kita menggunakan rumus M dikali C dikali delta T. C-nya adalah air. Tinggal kita masukkan nilainya. Q A sampai D sama dengan 0,1 dikali 2100 dikali delta T, berarti 0 dikurang min 10 ditambah 0,1 dikali 336.000 ditambah 0,1 dikali 4.200 dikali delta T dari 0 sampai 30, berarti 30 dikurang 0. Agar mudah menghitungnya, kita coret nolnya, yaitu 210 dikali 10 ditambah 33.600 ditambah 420 dikali 30 sama dengan 2100 ditambah 33.600 ditambah 12.600. Ketemu hasilnya 48.300. Jawabannya adalah B. Mungkin dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.